Nah, tadi sudah bagaimana cara menghitung cost price variance atau perubahan harga pokok penjualan persatuan produknya. Rumusnya sudah ada, tadi sudah dijelaskan. Nah, tinggal analisisnya. Nah, kalau HPP itu pasti kebalikan dari penjualan. Nah, kalau penjualan itu mendatangkan uang, kalau semakin tinggi, nah kalau HPP semakin tinggi malah justru menekan laba yang diperoleh. Jadi itu adalah merupakan biaya yang dikeluarkan. Nah, kemudian kita lanjutkan analisisnya. Nah, bila HPP yang sesungguhnya itu lebih tinggi atau bersifat positif dari yang dianggarkan, berarti indikasinya adalah ada kenaikan biaya atau kenaikan HPP. Artinya, kalau positif, dia malah justru merugikan perusahaan atau lebih mendorong istilahnya biaya yang dikeluarkan tinggi, labanya pasti akan marginnya itu semakin kecil karena biayanya yang dikeluarkan tinggi atau bersifat positif. Sebaliknya, bila HPP yang sesungguhnya itu lebih tinggi dengan HPP yang dianggarkan itu lebih rendah atau bersifat negatif, yang sesungguhnya itu lebih rendah daripada yang dianggarkan, itu bersifat negatif, berarti dia akan menguntungkan perusahaan atau malah justru bisa mendorong atau menaikkan margin laba kotor gitu. Jadi kebalikannya ya dari penjualan kalau HPP. Karena HPP itu sifatnya adalah biaya atau beban. Nah, ini untuk selisih harga-harga pokok penjualannya. Selisih harga pokok penjualannya itu timbul karena ada perbedaan harga pokok penjualan yang sesungguhnya dibandingkan dengan harga pokok penjualan yang dianggarkan. Jelas. Tadi analisnya berdasarkan dari harga pokok yang penjualan yang sesungguhnya direalisasi dan harga pokok penjualan yang dianggarkan. Kemudian rumusnya itu dengan cara penjualan yang sesungguhnya dikalikan dengan harga pokok per unit yang sesungguhnya, harga pokok HPP-nya yang per unit, tapi yang sesungguhnya, kemudian hasil perkalian itu dikurangi dengan hasil perkalian dari volume penjualan yang dianggarkan dikalikan dengan harga pokok per unit yang dianggarkan. Jadi ngitungnya untuk selisih harga-harga pokoknya itu dengan cara yang volume dikalikan harga jual HPP per unit sesungguhnya dikurangi volume yang dianggarkan dikalikan dengan HPP per unit yang dianggarkan. Sesungguhnya dikurangi yang dianggarkan. Nah, jika HPP sesungguhnya itu yang lebih besar dengan yang dianggarkan, berarti otomatis selisih harga-harga pokoknya menguntungkan atau merugikan? Itu ada yang salah. Jadi, HPP yang sesungguhnya itu lebih besar yang dianggarkan, justru ini akan mengalami kerugian. Ini kebalik. Ngantuk nih agak kemarin. Nah, ini sebaliknya. Jika harga pokok sesungguhnya itu lebih kecil dari HPP yang dianggarkan, yang sesungguhnya itu malah justru menguntungkan. Bisa ya logikanya ya? Yuk, lanjut. Yang keempat atau yang terakhir. Ada namanya cost volume variance, yaitu perubahan harga pokok penjualan karena adanya kuantitas. Karena ini dilihat dari volumenya, berarti kita lihat dari kuantitasnya atau volume produk yang dijual atau yang diproduksi. Rumusnya adalah kuantitas produk yang sesungguhnya dijual atau dihasilkan dikurangi dengan kuantitas yang dianggarkan atau tahun sebelumnya dikalikan dengan harga pokok penjualan barang menurut budget atau yang dianggarkan. Nah, bila K2 dikurangi K1, berarti bila kuantitas yang sesungguhnya itu dikurangi K1, positif, itu maka akan merugikan. Ini sifatnya hampir sama dengan yang HPP, karena ini kuantitasnya itu dikalikan dengan harga pokok per unitnya. Jadi kalau dia yang sesungguhnya itu lebih besar karena dikalikan dengan harga pokok, kan ini ngitungnya kuantitasnya, berarti ada indikasi bahwa harga pokok per unitnya juga naik. Berarti itu kalau positif nanti malah merugikan. Dan kalau negatif, dia sebaliknya, malah menguntungkan. Seperti itu.
Nah, ini analisis lebih lanjutnya. Selisih kuantitas harga pokok penjualannya. Selisih kuantitas harga pokok penjualan merupakan selisih harga pokok penjualan yang ditimbulkan yang disebabkan perbedaan antara kuantitas penjualan yang sesungguhnya dibandingkan dengan kuantitas penjualan yang dianggarkan. Nah, sifat selisih ini selalu berlawanan dengan sifat selisih kuantitas penjualan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kuantitas penjualan dengan kuantitas penjualan yang sesungguhnya dibandingkan dengan harga pokok penjualan itu pasti akan bersifat berlawanan. Nah, rumusnya untuk menghitung selisih kuantitas harga pokok penjualan, kalau tadi kuantitas penjualannya, kalau ini kuantitas harga pokok penjualannya, itu dengan cara kuantitas penjualan yang sesungguhnya dikalikan dengan harga pokok penjualan per unit, jadi kuantitas barang yang dijual jumlahnya berapa, dikalikan harga pokok per unitnya berapa, itu yang dianggarkan, dikurangi dengan yang dianggarkan, dikalikan dengan harga pokok penjualan, ini yang sesungguhnya. Ada yang salah, nanti saya ganti. Dikurangi dengan kuantitas penjualan yang dianggarkan, dikalikan dengan harga pokok penjualan per unit yang dianggarkan. Jadi, sesungguhnya dikalikan sesungguhnya, dikurangi dengan anggaran dikalikan anggaran. Kuantitas penjualan sesungguhnya dikalikan HPP sesungguhnya, dikurangi kuantitas yang dianggarkan, dikalikan dengan harga pokok penjualan yang dianggarkan. Nah, kemudian jika kuantitas penjualan yang sesungguhnya itu lebih besar dengan kuantitas penjualan yang dianggarkan, maka kuantitas selisihnya itu akan bersifat negatif atau merugikan. Jadi semakin besar ini kan sifatnya biaya, semakin besar biayanya, berarti dia akan semakin akan merugikan perusahaan. Sebaliknya, jika kuantitas penjualan sesungguhnya itu lebih kecil dengan kuantitas penjualan yang dianggarkan, maka itu akan menguntungkan perusahaan karena sesungguhnya yang direalisasi itu biayanya lebih rendah dari yang dianggarkan. Sampai di sini. Ini ada penjelasan lagi. Untuk selisih kuantitas bersih, nah selisih kuantitas bersih itu dapat dihitung dengan menjumlahkan selisih kuantitas penjualan dengan selisih kuantitas harga pokok penjualan. Ini untuk tambahan informasi saja ya. Nah, jika perusahaan penjual produk lebih dari satu macam, maka dapat dianalisis lebih lanjut ke dalam dua penyebab selisih, yaitu selisih komposisi penjualan dan selisih kuantitas penjualan final. Nah, ini selisih komposisi penjualan. Ini merupakan selisih yang timbul yang disebabkan perbedaan laba kotor dengan pada komposisi sesungguhnya dibandingkan dengan laba kotor pada komposisi yang dianggarkan. Jadi yang laba kotor yang direalisasi dibandingkan dengan laba kotor yang dianggarkan. Nah, jika laba kotor pada komposisi sesungguhnya lebih besar dari laba kotor pada komposisi yang dianggarkan, maka selisih komposisi penjualannya itu menguntungkan, jelas. Yang direalisasi lebih tinggi laba kotornya daripada laba kotor yang dianggarkan, berarti dia akan menguntungkan. Dan sebaliknya, jika laba kotor yang sesungguhnya itu realisasinya lebih rendah, maka yang dianggarkan itu lebih tinggi, berarti jelas itu akan merugikan perusahaan. Nah, rumus selisih komposisi penjualannya ada sebagai berikut. Laba kotor pada komposisi sesungguhnya tinggal dikurangi dengan yang dianggarkan. Atau dihitung dari, ini rumus panjangnya, ngitung laba kotornya dulu pertama. Kuantitas produk yang dijual dikalikan laba kotor yang dianggarkan pada setiap jenis produk per unit. Ada dua rumus ya. Nah, ini agak tumpang tindih. Nah, selisih kuantitas penjualan final. Nah, selisih kuantitas penjualan final ini adalah merupakan selisih yang timbul akibat perbedaan antara laba kotor pada komposisi yang dianggarkan, laba kotor yang dianggarkan dengan laba kotor yang dianggarkan pada periode yang bersangkutan. Jadi yang dianggarkan di awal dan dalam satu tahun misalnya, kemudian dibandingkan dengan yang dianggarkan per periode. Jadi dalam satu tahun itu masih dipecah-pecah lagi untuk mencapai target tahunan, seperti itu. Nah, jika laba kotor pada komposisi yang dianggarkan itu lebih besar dari laba kotor yang dianggarkan, maka selisih kuantitas penjualan final menguntungkan.
yang dianggarkan pada periode tersebut komposisinya lebih tinggi, berarti akan pada komposisi yang dianggarkan itu lebih tinggi, maka akan menguntungkan. Nah, sebaliknya, jika laba kotor pada komposisi yang dianggarkan itu lebih kecil dari laba kotor yang dianggarkan, komposisinya itu lebih kecil dari yang dianggarkan, maka jelas kuantitasnya final akan merugikan. Nah, rumusnya adalah total kuantitas sesungguhnya yang dijual untuk selisih kuantitas final, penjualan final, dikalikan dengan laba kotor rata-rata yang dianggarkan, dikurangi dengan kuantitas penjualan yang dianggarkan pada setiap produknya. Nah, kita masuk ke contoh kasus ya. Di sini ada sebuah perusahaan, dia di tahun 2015 dan 2016, kalau ada soal seperti ini, berarti dia idealnya atau dianggapnya tahun sekarang adalah tahun yang paling akhir atau 2016. Dia ada penjualan neto di sini, penjualan bersih, yang tadi rumusnya dihitung dari penjualan dikurangi retur, dikurangi potongan. Di tahun 2015 ada 200.000, kemudian di tahun 2016 ada 253.000, itu berarti ada perubahan positif ya, selisihnya, karena ini penjualan. 53.000. Kalau ada perubahan positif di penjualan, berarti menguntungkan atau merugikan? Ini perubahan positif di penjualan, berarti dia plus, menguntungkan ya. Nah, ini kemudian ada HPP di tahun 2015 itu 150.000, dan tahun 2016 181, 125. Ada perubahan positif sebesar 31.125. Nah, ini indikasinya negatif karena dia HPP. Kemudian ada laba kotor di tahun 2015 itu 50.000, dan di tahun 2016 itu 71.875. Ada perubahan, kalau laba jelas positif. 21.875. Ini ada kuantitas yang terjual, ini juga naik dari tahun pertama ke tahun kedua, 150 unit. Kemudian harga jual persatuannya juga naik, Rp20. Kemudian harga pokok persatuan, ini harga jual ya. Yang kedua adalah harga pokok persatuan, dia naik. Ada naik 7,5. Jualnya naik 20, kalau pokok persatuannya dia naik 7,5. Berarti ini naiknya karena biaya tambahan, kalau ini naik karena keuntungan, berarti mungkin masih ada spare margin sebesar 12,5. Tapi kita hitung nanti ya. Nah, perhitungannya, sorry deh ini ketutup-tutup. Ada perubahan harga jualnya dengan menghitung harga jual yang sesungguhnya dikurangi dengan harga jual yang dianggarkan dikalikan dengan kuantitas yang terjual sesungguhnya. Kita lihat harga jual sesungguhnya atau di tahun kedua itu ada harga jual 220 dikurangi dengan harga jual yang sebelumnya atau yang dianggarkan 200 dikalikan dengan kuantitas yang terjual sesungguhnya di tahun 2016, 1.150. Tinggal dimasukkan saja 220 dikurangi 200 kali 1.150. Hasilnya ada 23.000. Ini positif apa negatif? Ini udah ada keterangannya lagi. Karena ini penjualan bersifat positif, berarti dia menghasilkan laba untuk perusahaan atau menguntungkan. Ini untuk selisih harga jual. Yang kedua, perubahan kuantitas yang terjual. Dihitung dari kuantitas tahun sekarang dikurangi kuantitas sebelumnya dikalikan dengan harga jual tahun yang dianggarkan atau tahun sebelumnya. Kita lihat kuantitasnya berhasil dijual 1.150 dikurangi dengan kuantitas sebelumnya adalah 1.000 dikalikan dengan harga jual yang sebelumnya sebesar harga jualnya 200. Hasilnya 30.000. Ini karena positif, dia juga menghasilkan atau menguntungkan untuk perusahaan. Yang ketiga adalah kita hitung perubahan HPP-nya. HPP yang 2016 dikurangi dengan HPP 2015 dikalikan kuantitas di 2016. HPP kita lihat, nah 16 dikurangi 2015 dikalikan dengan kuantitas yang terjual di tahun 2016 atau yang sesungguhnya.
157,5 dikurangi 150 dikalikan 1.150. Ada positif sebesar 8.625. Karena ini HPP positif, berarti dia bersifat merugikan perusahaan. Yang kedua, perubahan kuantitas HPP-nya. Kuantitas yang tahun 2016 dikurangi dengan kuantitas tahun 2015 dikalikan dengan HPP yang di tahun 2015 atau yang dianggarkan. Ini kuantitasnya 1.150 dikurangi 1.000 dikalikan HPP yang sudah dianggarkan dulu berapa? 150. Berarti dia sifatnya positif juga. Berarti itu menimbulkan kerugian perusahaan atau sifat biayanya positif, dia lebih menekan profit margin-nya. Seperti itu. Nah, ini kita akan menghitung juga laporan perubahan laba kotornya. Nah, apabila kenaikan penjualan disebabkan karena kenaikan harga jual, kita lihat kenaikan harga jualnya 23.000 ditambah dengan kenaikan kuantitas, dia juga positif sebesar 30.000, berarti analisisnya dia ditambahkan antara kenaikan harga jual dan kenaikan kuantitas penjualan. Ditambahkan menjadi 53.000. Ini yang menguntungkan perusahaan. Kemudian bersifat menguntungkan. Ada kenaikan HPP yang ada kenaikan HPP juga yang disebabkan yang pertama kenaikan harga pokok persatuan produk sebesar berapa? 88.625. Kita pindahkan di sini. Kemudian yang kedua karena kenaikan kuantitas HPP-nya sebesar 22.500 ditambahkan juga di hasilnya 31.125. Nah, ini bersifat merugikan. Tetapi karena kenaikan penjualannya itu lebih besar, berarti kalau dikurangkan dia masih bersifat positif, berarti masih bersifat laba walaupun belum maksimal karena ada kenaikan HPP. Tapi perusahaan masih mengalami keuntungan sebesar analisisnya adalah 21.875 walaupun laba kotornya itu ada kenaikan HPP dan sebagainya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Lebih gampang ya dari yang kemarin ya? Ini enggak. Belum ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada, ini tugasnya untuk latihan itu besok aja, untuk tambahan sedikit studi kasus. Nanti saya ubah ke ini aja, ubah ke kuis ya, biar kalian lebih gampang milih-milihnya. Gitu? Kemarin ada susah nggak ada ininya?